Halo teman-teman, assalamualaikum. Pada beberapa video yang saya buat mengenai proses instalasi Linux pada Android menggunakan Termux dan Termux X11, di situ cukup banyak teman-teman kita yang mengalami masalah dengan perintah neofetch teman-teman ya. Jadi perintah neofetch yang seperti ini. Lebih spesifik, masalah yang dialami oleh teman-teman kita itu adalah error command not found atau perintah tidak ditemukan teman-teman ya. Jadi sebenarnya apa sih neofetch itu dan untuk apa neofetch itu, lalu bagaimana cara menangani masalah error tersebut? Kalau begitu langsung saja teman-teman, akan saya demonstrasikan bagaimana cara menanganinya. Untuk demonstrasi kali ini saya menggunakan HP Decklight Proto 3000 yang menggunakan Android 6 dan juga sudah terpasang Debian Linux di dalamnya teman-teman ya. Debian Linux yang berjalan melalui userland. Baiklah, kalau begitu akan saya mulai dulu. Pada HP Decklight Proto 3000 ini saya menjalankan atau memasang Debian 11 Bullseye teman-teman ya, dengan window manajernya yaitu window maker teman-teman. Terminal emulator yang saya gunakan ini adalah UXterm teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan terminal emulator apapun yang ada pada Linux kalian ya. Jadi di sini saya akan langsung mendemonstrasikan perintah neofetch dan di sini juga mengalami error neofetch command not found. Lalu sebenarnya apa yang terjadi di sini teman-teman ya? Perintah neofetch tidak dikenali. Ini karena neofetch sendiri belum diinstal teman-teman. Sebenarnya belum diinstal karena neofetch merupakan aplikasi pihak ketiga, bukan aplikasi bawaan sistem. Jadi untuk menanganinya yang pertama adalah melakukan update repository. Perintahnya sudo apt update. Tujuan utama dari melakukan update repository adalah untuk memastikan jika database repository lokal sama dengan database repository yang ada di internet teman-teman ya, yang online. Jadi ini untuk memastikan jika komputer kita nantinya akan mendapatkan versi terbaru dari software yang dipelihara oleh pengembang distro. Setelah selesai melakukan update repository, selanjutnya adalah memasang paket neofetch dengan perintah sudo apt install neofetch. Kemudian tekan enter untuk memulai download dan pemasangan. Sampai di sini proses pemasangan neofetch sudah berhasil meskipun terdapat error di layar teman-teman ya. Abaikan saja error itu dan langsung saja akan saya periksa apakah neofetch sudah berada pada sistem path teman-teman. Perintahnya which neofetch. Dan di sini bisa kita lihat teman-teman ya, neofetch sudah ada di user bin neofetch. Jadi langsung saja saya jalankan perintahnya dengan mengetik neofetch dan hasilnya seperti ini. Sampai di sini sudah paham teman-teman ya, jika neofetch bukanlah aplikasi bawaan sistem, jadi harus dipasang secara manual. Selain menampilkan informasi sistem secara default teman-teman ya, jadi bawaannya neofetch akan mendeteksi sistem operasi yang digunakan beserta properti hardware-nya teman-teman. Namun untuk logonya sendiri sebenarnya bisa diganti menggunakan parameter khusus. Di sini saya tidak ingat parameter yang digunakan, akan saya coba-coba menggunakan logo, namun ternyata tidak bekerja teman-teman. Jadi akan saya periksa menggunakan perintah neofetch help. Di sini semua parameter-parameter akan terlihat teman-teman.
CII distro kemudian nama distro teman-teman. Kalau begitu akan saya coba apakah parameter ini akan berhasil. Saya akan menggunakan logo Arch Linux teman-teman ya. Jadi nanti saya bisa memposting gambar dengan caption I use Arch BTW. Ternyata berhasil teman-teman. Parameter untuk mengganti logo distro adalah ASCII distro kemudian nama distro. Dan sekali lagi teman-teman ya, ini hanya untuk mengingatkan jika Neopets ini adalah software pihak ketiga teman-teman. Jadi Neopets ini bukan software bawaan atau software default dari Debian atau distro Linux manapun teman-teman. Dan fungsinya juga hanya sekedar untuk menampilkan informasi sistem teman-teman ya, properties dari sistem entah itu software, hardware, dan disk, kemudian logo dari distro yang digunakan teman-teman, tidak lebih daripada itu. Lalu kenapa saya selalu menggunakan Neopets dalam setiap video tentang instalasi distribusi Linux pada Android? Hal itu karena menggunakan Neopets ini lebih simpel teman-teman ya, lebih simpel dan juga langsung bisa digunakan saat praktek teman-teman. Jadi saya tidak perlu membuka pengaturan sistem kemudian membuka tentang konsel untuk memperlihatkan kepada kalian properties dari smartphone yang saya gunakan. Jadi menggunakan Neopets ini lebih simple dan to the point teman-teman. Saya tidak perlu berpindah-pindah antar aplikasi atau antar jendela aplikasi. Oke teman-teman, jadi itu ya alasan kenapa Neopets tidak bisa dijalankan pada smartphone kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah mengikuti dan sampai jumpa lagi pada video yang lain. Wassalamualaikum.